Kami mengerti dan perilaku kami berubah demi nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Buka Alkitab saudara, hari ini kita akan belajar mengenai penyembahan Narwastu. Markus pasal 14. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ketiga, Markus pasal 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Bagian yang pertama yang kita pelajari dari pesan firman Tuhan di dalam perikop ini, penyembahan Narwastu itu bicara mengenai kehadiran Tuhan. Katakan bersama dengan Abuna, kehadiran Tuhan. Tuhan hadir saudara, itu titik. Tuhan hadir, ketika Tuhan hadir dia sedang menyatakan diri, dia sedang berkunjung, artinya dia sedang ada di tempat itu. Tidak setiap saat Yesus hadir di Betania di rumah Simon si kusta. Abuna pernah menjelaskan kalau Yesus ada di Yerusalem, maka dia akan tidur di desa Betania, di rumah Simon si kusta. Kalau dia ada di Galilea, dia tidur di rumah Petrus. Perhatikan kehadiran Tuhan itu bersifat a manifestation. Artinya ada titik-titik atau situasi atau keadaan tertentu ketika dia memang benar-benar secara nyata kita bisa nikmati. Face to face. Kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa merasakan dia. Makanya dalam penyembahan itu benar-benar Anda harus melatih rohmu. Ketika Tuhan hadir, Anda harus bisa merasakannya. Sebab kehadiran Tuhan bisa dilihat, dirasakan atau dinikmati dengan indera manusia. Tidakkah saudara merasakan kehadiran Tuhan begitu kuat sejak pujian penyembahan tadi? Dia sedang hadir. Tidak setiap saat dia ada di Betania. Jadi kalau dia hadir di tengah-tengah kita, maka seharusnya kita memberikan respon terbaik. Dan ini juga mengingatkan kita, saudaraku, bahwa kehadiran Tuhan itu adalah peluang yang benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Artinya, mumpung dia ada, maka kita harus memberikan respon terbaik kita. Sebab ada saat-saat nanti di mana intensitas kehadirannya itu berkurang. Dia menyatakannya di tempat lain. Memang Tuhan ada di mana-mana. Omnipresent. Tapi yang namanya intensitas kehadiran itu tidak di mana-mana. Bergantung apakah di tempat itu membutuhkan dia atau tidak. Bergantung apakah di satu tempat itu menyediakan bahan bakar sehingga dia hadir sebagai api untuk membakar kita. Jadi sebenarnya intensitas kehadiran Tuhan ditentukan oleh kita sendiri. Kalau Anda mau Tuhan hadir di rumahmu, maka create sesuatu supaya Tuhan hadir. Intensitas kehadirannya dinyatakan di sana. Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu mencarinya di rumahmu. Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu mencarinya di dalam hidupmu. Itu sebabnya dalam kehidupan kekristenan kita diajar bahwa kita bukan hanya sekedar khotbah yang knowledge. Oh, Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Nggak usah diumumkan, nggak usah dikhotbahin, kita sudah tahu. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman rohani yang mengubah hidupmu. Bukan menginjeksi lagi otakmu dengan pengetahuan itu, tidak. Buat apa? Kalau Anda cuma dengar apa yang sudah kita tahu. Kosong. Kehadiran Tuhan ketika dia hadir di sebuah tempat seperti di Betania. Dan ketika dia hadir di sebuah tempat seperti kita rasakan pagi ini. Itu peluang dan kesempatan kita. Mumpung Tuhan hadir. Kalau pejak presiden saja datang, belum tentu dia datang terus. Jadi mumpung dia ada di samping kita, ayo kita ambil foto. Betul kan? Seperti itu loh makna kehadiran Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta.
Dan Yesus hadir itu, kehadiran Tuhan itu selalu dinyatakan di sebuah tempat di mana dia pilih. Dan apa tempat yang dia pilih itu? Rumah. Rumah. Itu sebabnya di gereja kita ini Bunda selalu mengajarkan bahwa gerejamu itu adalah rumahmu. Rumah rohanimu. Di mana engkau sejauh-jauh pergi akan selalu kembali ke sini. Di mana engkau makan di atas meja yang sama. Dan menerima blessing dari Bapamu yang ada dalam rumah itu. Nggak ada gunanya kalau Anda tidak terikat dengan rumah itu. Berkahnya akan diterima oleh orang lain. Yesus hadir di dalam rumah. Dalam rumah bisa berantem gak? Anak terhadap sesama anak. Bisa, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Anak bisa jengkel gak kepada orang tua? Bisa, apalagi kalau orang tuanya negur, anaknya gak terima. Pernah mengalami itu? Nah, kalau Anda menganggap gerejamu sebagai rumahmu, maka mungkin Anda jengkel, banting pintu keluar sana. Ujung-ujungnya balik-baliknya kemana lagi? Rumah. Ingat, manifestasi kehadiran Tuhan itu dalam rumah. Tempat terbaik untuk kehadiran Tuhan, berjumpa dengan dia adalah rumah. Maka siapkan rumahmu, bersihkan rumahmu menjadi rumah yang layak dikunjungi oleh Tuhan. Kalau tubuhmu adalah sebuah bait, sebuah tempat, maka siapkan tubuhmu sebagai tempat yang layak bagi Tuhan untuk hadir. Itu yang akan membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Selalu Abuna ajarkan bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya berubah. Gak usah tumpang tangan, tumpang kaki saudara. Kalau dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hatinya yang sakit, yang luka itu disembuhkan. Tubuhnya yang sakit disembuhkan. Semangatnya yang padam itu menjadi menyala kembali. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang seharusnya kita kejar. Dan itu menjadi pelajaran penting buat kita pagi ini. Ketika Tuhan hadir, mari kita lihat. Apa hal kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Selain kehadiran Tuhan, di situ ada seorang wanita yang datang. Itu jelas sekali. A certain woman. Seorang wanita. Jadi wanita tertentu. Berarti di dalam rumah itu ada wanita lain, saudaraku. Tapi a certain woman itu yang datang adalah wanita tertentu. Artinya apa? Tidak semua orang ternyata bisa menghargai, menghormati, dan memberikan respon terbaik buat Tuhan. Jadilah menjadi a certain woman. Hari ini, di tahun 2023 di gereja kita, a certain woman. Anda adalah a certain woman. Orang tertentu itu. Yang ngapain saudara? Ketika Tuhan hadir, dia tidak satu-satunya hasrat yang ada di dalam dirinya adalah datang. Datang. Respon. Coba kalau makanya di Timur Tengah, rumahnya itu tenda, tuan rumah menunggu di depan. Jadi ketika dia tahu tamu ada datang dari jauh, dia datang menyambutnya 10 langkah. Itu etikanya di Timur Tengah. Dia tidak duduk diam santai begini lalu nunggu. Oh ya, come. Enggak. Ketika dia tahu ada yang datang dan dia menghormati yang datang itu, maka dia beranjak dari kursinya dan dia maju ke depan menyongsong orang itu. Nah, kalau pada manusia saja kita bisa demikian, seharusnya ketika Tuhan datang, respon terbaik kita adalah menyongsongnya. Makanya jadi aneh. Kalau di dalam penyembahan, enak juga ya kalau ada TV itu, kamera itu disorot semua jemaat. Saya memang sengaja suruh multimedia untuk nyorot jemaat satu-satu. Supaya kelihatan siapa yang lipat tangan di dada. Karena ini mengedukasi, tahu ya? Mengedukasi jemaat supaya kita semua dapat the same blessing. Berkat yang sama. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya mengakses blessing itu? Kita pikir dengan begini saja akan beres. Tidak, saudara. Anda harus menyongsong. Dan itu arti the certain woman yang ada di dalam rumah itu mau mengambil bagiannya dan tidak memberikannya kepada yang lain. Makanya Bunda selalu mengajar bahwa ketika hadirat Tuhan turun, Anda harus egois. Ambil bagianmu.
Sebab nggak ada istilah bagi-bagi berkat dalam hadirat Tuhan. Kejar, song-song, berdiri dari kursimu, song-song. Aku mau yang pertama. The first one, aku mau. Aku nggak peduli kamu dapat kiri kanan, tidak peduli saya. Pokoknya saya dulu. Karena di dalam hukum rohani, orang hanya akan bisa berbagi dengan sendirinya saat dia mengalami kepenuhan. Seperti air, ya, ketika Anda mengisinya penuh, dia baru bisa meluap keluar. Jadi bagaimana Anda bisa berbagi kepada orang lain kalau Anda saja belum meluap? Maka agar meluap, song-songlah. Kasih tahu kiri kananmu, song-song. Jangan saksang. Makan saksang kita. Habis ini. Jadi kita harus nyambut Tuhan. Itu namanya dalam bahasa manajemen hari ini disebut proaktif. Jangan berpikir datang ke gereja cuma setor muka kepada gembalamu. Oh tidak. Atau memanaskan kursi tempat dudukmu. Coba pegang pantatmu. Panas tahu kursinya? Tidak demikian. Saudara, Anda sedang menyongsong Tuhan. Ketika Anda menyongsong Tuhan, maka Anda sedang meninggalkan sesuatu yang membuatmu nyaman. Anda beranjak dari tempat dudukmu, kenyamananmu, Anda meninggalkan sesuatu dan fokusmu adalah pergi merengkuh Tuhan. Anda meninggalkan masalah, Anda meninggalkan sakit penyakit, Anda meninggalkan semua beban isi hatimu. Sebab penyembahan adalah memberikan seluruh totalitas keberadaanmu, eksistensimu, hatimu, hidupmu, nafasmu. Hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sedang hadir. Awal-awal ketika Abuna melatih penyembahan, saya masih berada di dalam sistematika 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang enggak lagi. Di mobil saya bisa menyembah Tuhan. Bisa connect dengan Tuhan. Sambil jalan bisa connect dengan Tuhan. Itu loh, merasakan derapan, desakan, getaran hati Tuhan itu. Kita harus sampai di level itu. Dan itu harus dilatih. Dan kita harus menyongsong. Jangan berkata, entarlah, nantilah. Kekristenan itu bukan knowledge ya saudaraku. Bukan konsep teologis yang menjelaskan doktrin dan sebagainya. No, gak ada gunanya. Anda baca buku bisa dapat semua itu. Kekristenan adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan Anda menyongsong Tuhan. Sebab sekali Anda berjumpa dengan Tuhan, hidupmu never be the same again. Tidak akan pernah sama lagi. Maka ketika menyongsong Tuhan, cukup satu sentuhan kecil. Gak usah banyak. Satu sentuhan kecil. Kuasa mengalir dalam hidupmu dan hidupmu berubah. Tuhan itu hanya butuh itu dari kita. Mengapa kita nggak mengalami breakthrough, tidak mengalami terobosan? Karena kita tidak tahu bagaimana memberikan respon itu. Itulah sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama. Song. Sebab kalau Anda tidak menyongsong Tuhan, itu artinya kakimu sedang terikat. Anda sedang dibatasi oleh sesuatu yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Anda sedang diberati. Balon udara, caranya untuk naik lebih tinggi adalah dengan membuang pemberatnya. Mengapa kita tidak bisa naik lebih tinggi? Elevasi kehidupan rohani kita dan penyembahan kita kepada Tuhan tidak bisa naik lebih tinggi karena kita menjaga, membuat pemberat-pemberat tetap berada di sekeliling kita. Apa yang memberati kehidupan rohanimu sehingga Anda tidak bisa terbang tinggi? Apa? Hanya Anda yang tahu. Datanglah a certain woman. Jadilah the certain woman, wanita tertentu. Di antara semua wanita yang lain. Jadilah G2CC family di antara semua G2CC family yang lain. Yang menyongsong Tuhan. Menyambut Tuhan. Kelihatan itu. Makanya paling banyak-banyak aja nanti ya multimedia sorot-sorot jemaat kita. Supaya dilatih. Coba kalau dia begini malu sendiri nanti. Ya kan? Tapi ada juga yang kelihatan ya. Semula begini, begitu disorot kamera. Baru, oh haleluya. Nggak apa-apa gitu dulu, nggak apa-apalah. Ya, lama-lama kan dilatih. Itu lahir dari hatimu, mengalir dari dalam dirimu sendiri. Wow.
Yang ketiga, ketika wanita ini datang, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak hanya sekedar datang. Ada sesuatu yang dibawa di tangannya. Coba lihat, saudara. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam. Pualam itu marmer. Seperti inilah marmer. Jadi dulu marmernya itu dibuat untuk menampung minyak yang berharga ini. Kenapa pualam? Karena pualam tidak memiliki rongga. Dulu orang masih belum mengenal teknologi kaca. Pualam tidak punya pori-pori. Sehingga minyak dan harumnya terjebak di dalamnya. Dan memang kan itu yang dibutuhkan. Betul saudara? Sekarang kan parfum cerot, pakai kaca, pakai alat penyemprot. Dulu enggak. Ditaruh dalam pualam selain untuk menghindari penguapan, juga untuk memelihara dan menjaga konsistensi keharuman dari minyak wangi itu. Jadi tempat terbaik untuk menyimpannya. Apalagi itu benda yang mahal. Itu tidak diproduksi di Timur Tengah. Narwastu itu tidak diproduksi di sana, saudara. Makin mahal karena diproduksi di kaki pegunungan Himalaya, di India. Nah, pedagang-pedagang dari Himalaya itu melalui jalan laut via Maris untuk berdagang menuju Timur Tengah. Mereka membawa pualam, apalagi pualam itu untuk tempat untuk menjaga dalam perjalanan yang jauh. Membawa pualam berisi minyak narwastu, dijual di Timur Tengah. Karena mereka tahu bahwa ini adalah komoditas yang terbaik, yang profitable kalau dijual di Timur Tengah. Sebab orang Timur Tengah senang dengan bau-bauan. Jadi kita jual saja ke sana. Itu berasal dari India, saudara. Di kaki pegunungan Himalaya ada satu tempat yang memproduksi minyak narwastu ini. Itu berada di dalam negara India. Dibawa oleh pedagang-pedagang ke sana. Jadi mahal harganya. Kalau Anda membaca perikop Alkitab yang lain, itu harganya kurang lebih yang dibawa oleh wanita ini 300 dinar. Dan pengetahuan Alkitab menjelaskan kepada kita upah seseorang kalau dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore adalah 1 dinar per hari. Jadi kalau dia konsisten bekerja, 300 dinar itu dikumpulkannya kurang lebih setahun. Baru dia sanggup membeli satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Sehingga karena mahal harganya itu benar-benar dijaga. Biasanya minyak narwastu itu dikeluarkan bukan seperti kalau kita pergi kondangan, cerot-cerot sebentar. Tidak, saudara. Hanya dipakai untuk 2 upacara. 1 upacara pernikahan dan 1 upacara kematian. Kenapa upacara pernikahan? Supaya pengantinnya harum. Betul gak? Pengantinnya harum. Saya pernah memberkati pengantin saudara. Wow, ketika saya tumpang tangan di atasnya. Wow, harum kali. Tapi 1 bulan kemudian mereka datang minta didoakan lagi. Bau harumnya hilang. Berubah dari bau parfum menjadi bau keringat. Kenapa orang pakai parfum? Untuk menutupi bau keringatnya. Dia enggak? Jadi yang suka-suka pakai parfum sesungguhnya mambukele. Enggak lah, supaya harum. Lalu kenapa orang pakai parfum dalam kematian? Karena orang pada waktu itu di Timur Tengah tidak dikubur, saudara. Dimasukkan di dalam gua. Gua pertama ada 2 gua. Gua pertama dan gua kedua. Gua pertama adalah untuk pembusukan mayat. Di situ dia dirempah-rempahi supaya menutupi bau pembusukan. Setelah semua dagingnya hilang dan tinggal tulang belulangnya, baru dimasukkan di dalam kotak batu, baru disimpan di gua kedua, di ruang yang kedua. Di situ pun masih disemprot-semprot lagi dengan minyak narwastu. Jadi untuk menutupi bau. Selain menutupi bau, untuk menghormati pengantin diberi bau karena mulia. Diberi bau yang harum karena agar dia menimbulkan daya tarik. Ketika Esther berada di dalam kompetisi untuk menjadi ratu. Apa yang membuat hati raja tertarik kepadanya?
Selain kecantikannya, karena baunya Esther itu, saudara. 6 bulan loh, direndam. 6 bulan direndam di dalam minyak narwastu. Kemudian 6 bulan lagi di treatment dengan spa, bau-bauan. Saya pikir kalau dia punya daki pun dakinya jadi harum. Iya tuh. Iya. Anda punya kebiasaan toh, ngutak-ngatik kuku jari jempolmu toh. Setelah diutak-atik diapain? Cium-cium toh. Saya pikir kalau Esther ngutak-ngatik jempol kakinya pun, mambunya mambu narwastu. Keharuman itu luar biasa, saudara. Jadi yang dibawa oleh wanita ini, dia tidak menyongsong Tuhan dengan tangan kosong. Ini poin yang sangat penting secara spiritual dalam kehidupan kita. Bahwa ketika engkau menyambut Tuhan, apapun peristiwa yang sedang terjadi, Anda datang menyambut Tuhan, Anda datang ke gereja, menyambut Tuhan, Anda datang berdoa, Anda ikut acara online di gereja kita, Anda sedang memposisikan dirimu menyambut Tuhan, dan jangan pernah menyambut Tuhan dengan tangan kosong. Jangan pernah datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Makanya Bunda selalu mengajar di rumah Tuhan itu, Anda tidak sedang berpikir apa yang bisa aku dapat dari gereja. Tidak. Justru apa yang bisa Anda beri buat Tuhan. Itu hukumnya. Apa yang bisa aku beri buat Tuhan ya. Apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Itu hukumnya. Dan ketika keinginan itu mencuat, mendapat blessing, itu akan mengalami pelipat gandaan di dalam kehidupan saudara. Yang gelap-gelap, sorry to say, nggak dapat apa-apa. Blessing. Jangan pernah masuk hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Saya berikan satu contoh. Gereja kita tidak memungut persembahan. Kita taruh aja di sini. Mau beri, gereja diberkati. Enggak beri, gereja juga tetap diberkati. Tapi ingat hukumnya, jangan masuk hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Saya berada dalam komunitas pendeta, saudara. Kadang-kadang kami berdialog, berdiskusi dengan bebas sesama hamba Tuhan di sana. Lalu dia tanya, di gereja Pak Sony pernah nggak ada orang kasih amplop, cuma amplop doang tapi isinya nggak ada? Saya bilang, ada. Lalu sikap Pak Sony gimana? Nggak marah. Saya malah doakan itu. Tuhan, dia memberi, tapi mungkin masih belum ada. Berkati dia agar berikutnya dia tidak hadir dengan tangan kosong, tapi dengan sesuatu yang diserahkan untuk Tuhan. Saya bilang, enak gitu. Daripada Anda jengkel-jengkel, Anda juga nggak tahu siapa dia. Berkati saja dia. Kalau jemaatmu diberkati, itu berarti luar biasa dong. Kita sepakat? Tapi prinsipnya itu loh, saudara. Anda tahu nggak bahwa yang dibawa oleh wanita ini seharga upah yang dikumpulkan setahun penuh. Nggak main-main itu. Nggak main-main. Seharga upah yang dikumpulkan untuk kerja keras 1 tahun penuh. Itu dibawa buat Tuhan. Colek kiri kananmu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Colek. Ya toh? Benar loh. Hitung-hitungan. Untung bukan di gereja kita, saudara. Saya pernah menyaksikan dia, karena saya tamu di gereja itu, dia hitungan sekali. Tapi itu oke lah, saya bilang oke lah. Tapi menjelang setelah selesai doa berkat, salam-salaman, saya dengar istrinya berkata, Pak, kita makan di restoran ini ya, nanti di sini ya, di sini ya. Untuk makan, kamu tidak hitung-hitungan. Tapi untuk Tuhan, kamu berhitung. Harusnya dibalik. Ini loh saudara. Apa yang termahal yang bisa Anda berikan buat Tuhan? Jangan melulu yang termahal itu Anda selalu pikirkan itu soal duit. Anda mengerti maksud Bunda? Mari ubah paradigma saudara. Mari mulai berpikir. Waktumu itu waktu termahal enggak? Tenagamu tenaga termahal enggak yang bisa Anda beri buat Tuhan?
Yang terbaik itu loh saudara, adalah yang berkualitas. Bukan soal kuantiti, tapi kualitas. Anda bisa nggak menyambut raja dengan memberikan sesuatu yang murahan? Apa yang terbaik? Hatimu udah hati yang terbaik nggak Anda berikan buat Tuhan? Pikiranmu pikiran yang terbaik nggak? Jangan sampai badanmu ada di sini, tapi pikiranmu melayang-layang. Nanti setelah ini, nanti saya begini, saya pergi makan ini, nanti saya pergi ke jalan-jalan ke sini, tunggu mall buka, daripada waktu habis pergi ibadah aja dulu di gereja, dan sebagainya. Nggak ngefek dalam hidup saudara. Nggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Anda menyongsong Tuhan, Anda meninggalkan semua perhatianmu, pikiranmu terhadap apa yang ada di dalam hidup saudara. Dan fokus pada Tuhan. Ada satu Rabi Yahudi yang mengajar begini. Ketika aku datang ke hadapan Elohim di dalam sinagog, maka itu artinya aku memutuskan hubunganku dengan dunia dan menghubungkan aku dengan kerajaan Elohim itu. Oh, saya berkata, ya, ini yang benar. Makanya mengapa mereka ketika menyembah Tuhan kita kalah? Kita kalah. Mereka menyembah Tuhan bukan hanya dari mulut. Pikiran mereka itu mengalir saudara. Yang terbaik dari pikiran mereka, mereka beri buat Elohim. Yang terbaik dari hati mereka, mereka beri buat Elohim. Bahkan tubuh mereka secara fisik. Mereka berikan buat Elohim. Mereka memberikan respon fisik mereka. Lah kita ngangkat tangan aja susahnya minta ampun, ampun, ampun. Nanti multimedia mulai besok minggu lebih sorot lagi ya. Dilihat, disisir jemaat satu-satu. Biar kelihatan. Ngangkat tangan. Makanya akhirnya Tuhan hadirkan keseleo di sini. Angkat tinggi-tinggi. Jangan setengah tiang. Kalau ada orang mati itu benderanya berapa? Setengah tiang, pahlawan itu setengah tiang. Penuh, merdeka. Amin. Menyembah Tuhan itu ngangkat tangan, berikan yang terbaik buat Tuhan dari tanganmu. Hanya Anda yang bisa merumuskan, pemain musik maju ke depan. Yang bisa merumuskan apa yang terbaik, yang mahal dari hidupmu. Yang Anda bisa berikan kepada Tuhan. Dan dia memecahkan itu artinya mau dipakai. 3 hal ini biar mengedukasi kita semua. Bagaimana caranya kita terhubung dengan Tuhan. Dan orang yang terhubung dengan Tuhan itu everyday with miracle. Tuhan berikan jalan, Tuhan buka cakrawala baru, Tuhan buka pintu-pintu baru. Makanya lagu pertama tadi itu indah sekali. Semerbak narwastu penyembahanku. Ayo kita nyanyi lagi. Bangkit berdiri dari kursimu. Dan berikan respon penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Semerbak narwastu penyembahanku. Di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Saudara, biar musik mainkan lagu ini. Penyembahan narwastu adalah keintiman, intimasi. Coba lihat lagu ini. Kita berada di dalam kebun. Ada keintiman.
ada perjumpaan dengan Tuhan, Anda bisa merasakan hati Tuhan. Tanggalkan pemberat-pemberat dalam hidup saudara. Fokusmu hari ini adalah merasakan hati Tuhan. Dan biar dia mengambil alih seluruh pemberat itu. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama dia. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama dia. Mengepul naik Jesus, dupa doaku, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama dia. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Oh Ramaya Sekarabatakara. Tak ada penundaan, segera dan amin. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ada penundaan, segera dan amin. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Tak ada penundaan, segera dan amin. Singer saja jemaat, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu saudara. Rasakan hadirat Tuhan. Mengepul naik dupa doaku, anak-anakmu yang mengalami kekeringan rohani. Kehadirat Yesus Rajaku. Jamah mereka Tuhan. Mengalir. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku segarkan memerintah bersama dia. Segarkan roh anak-anak.
mengepulnai dupa doaku. Segarkan rohnya. Kehadirat Yesus Rajaku. Terima aliran-aliran itu. Di bawahnya Segarkan aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama Dia. Segarkan rohnya. Segarkan rohnya. Mengepulnai dupa doaku. Kehadirat Yesus Segarkan roh. Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama Dia. Mengepulnai dupa doaku. Kehadirat Yesus Rajaku. Segarkan roh. Segarkan roh. Holy Spirit, release your blessing. Jolinya. Release your blessing. Aku memerintah bersama Dia. Kerajaanmu, kerajaanmu datang. Dalam nama Yesus. Kehendakmu jadi. Turun aliran-aliran kehidupan. Tak ada penunda. Turun atas anak-anakmu Tuhan. Aliran-aliran kehidupan. Turun atas anak-anakmu Tuhan. Turun atas anak-anakmu Tuhan. Jamah. Kerajaanmu Dalam nama Yesus. datang. Kehendakmu jadilah ya Tuhan. Kehendakmu jadi. Tak ada penunda. Dalam nama Yesus. Segera Kuasamu mengalir Tuhan. Amin. Kerajaanmu Dalam nama Yesus. datang. Sesuatu yang segar mengalir dalam roh anak-anakmu. Kehendakmu jadi. Tak ada penundaan. Segera. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Katakan kerajaanmu. Kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi. Tak ada penundaan. Segera dan amin. Kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi. Tidak ada lagi penundaan dalam hidupmu. Tidak ada penundaan. Segera dan amin. Segera dan amin. Segera dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami menerima sesuatu yang kudus dan hidup dari Tuhan hari ini. Penyembahan dan firman-Mu. Pulang dari tempat ini, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau mengambil komitmen untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari G2CC Voice. Tapi sebelum itu kita akan melihat dahulu klip dari acara minggu lalu. Nasi goreng.
Ya, shalom hadirin dan penonton sekalian. Hari ini kita akan melihat bagaimana antusias para Master Chef G2CC Family akan memenangkan setiap kontes lomba memasak nasi goreng yang paling enak kali ini. Oleh karena itu kita sama-sama melihat bagaimana antusias mereka. Tolong jelaskan hari ini tim youth akan memasak nasi goreng sejenis apa? Tolong jelaskan kepada kita. Kami akan masak nasi goreng oriental dengan banyak topping, ada sayuran, ada sayuran kopi, dan pakai kecap ya. Pakai kecap ya. Jadi agak pudar-pudar begitu warnanya. Tapi apa? Chef Top Semarang. Menu spesial kali ini. Mari kita lihat teman-teman semua untuk kesibukan. Ada yang sedang mengaduk nasi. Ada potong daging babi juga teman-teman. Wow, ini tes selanjutnya ke foto kemudian. Kemudian tolong jelaskan. Coba jelaskan dulu bahan-bahannya sedikit saja Bu, atau bagaimana proses masaknya. Ini dari pakai bawang putih, bawang merah, ada udang juga, sama berbagai macam ramuan kecap. Cukup. Dari Jawa sih, Jawa kami sama Surabaya. Oke, semangat untuk kali ini. Dan kita lihat teman-teman sekalian. Yang kita buat di sini, kita kan tim Tambori, jadi kita buat seperti yang tadi begitu. Kita identifikasinya cantik. Wow. Kali ini dalam tim Flamingo. Yes. Sama-sama say hello, say hello. Yes, Flamingo. Kali ini tolong dijelaskan nasi goreng apa? Bagaimana? Kami dari tim Flamingo bernama nasi goreng Happy Yeye. Nasi goreng Happy Yeye. Oke, karena suka cinta selalu kita dimulai nasi goreng Happy Yeye. Kita tulis, kita tulis. Oke. Ya, tolong dijelaskan Ibu bagaimana proses matahari ya. Ada sayur-sayuran, sosis. Ya, kita masuk ke kelompok multimedia. Bahan-bahannya dari mana, dari apa saja, dan bagaimana cara proses peracikannya. Tolong dijelaskan sedikit kepada kita. Bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok, hijau yang besar, terus dikasih Oke. harganya bihun sama tomat sama telur. Itu hasilnya. Sederhana saja. Ya, kita masuk kepada kelompok planning. Wow, begitu sangat penting. Nasi goreng ayam kecombrang teman-teman semua ya. Oke, tolong dijelaskan Ibu bagaimana proses peracikan atau bahan-bahannya sekalian. Bawang merah, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, Rumah. Wah, kita akan rasakan masakan rumah kali ini, masakan rumah dibawa keluar teman-teman ya. Oke, kemudian masuk kepada wow. Untuk membuat ini butuh waktu yang lama. butuh direndam dulu dengan air garam biar bisa melayu-melayu gitu. Oh, dia supaya lentur ya. Jadi untuk lentur dia diperlukan untuk perendaman dengan air garam. Butuh berapa menit ya? Yang penting itu rasa. 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 Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada kelompok asam. Oke, wow, kita sapa dong teman-teman kita semua para penonton. Kali ini kita masuk ke tim asam teman-teman. Oleh karena itu kita mau tanya jenis nasi goreng apa, bahan-bahannya, Wah, cara masaknya seperti apa Bu? Sekalian tolong dijelaskan apa-apa saja bahan untuk menghias nasi goreng ini, tolong dijelaskan kepada kita sedikit saja. Kepada tim leader teman-teman semuanya, tolong dijelaskan Bapak dan Ibu bagaimana cara proses pemasakan ini dan apa nama nasi goreng ini? Nasi goreng ini yang penting kenyang. Nasi kenyang ini Bapak Ibu Saudara nanti kita tunggu
rasanya nanti. Oke, kita masuk ke dalam proses peracikan. Wow, ada yang sudah siap. Jelaskan tolong sama kita bagaimana cara menghias, cara memutar-mutar. Oh, lagi waktu bisa diputar-putar jadi teknik dong. Butuh waktu yang lama kali untuk membuat tomat ini? Tidak, 10 menit. 10 menit. Cukup 10 menit kita belajar dengan ibu ini. Ini tomat jadi bunga teman-teman, telur jadi bunga. Wah, ini kita butuh teman-teman. Oke, hari ini keren banget. Semua partisipasi, semua semangat. Yang penting kebersamaan di dalam Tuhan. Mantap, semangat. Oke teman-teman, kita akan mendengar sedikit penjelasan dari para penonton kita bagaimana reaksi di tempat ini. Dijelaskan bagaimana antusias teman-teman. Persaingannya sangat ketat sekali sehingga sangat antusias para pengikut lomba masak ini, masak nasi goreng, dan kondimennya begitu banyak sehingga menarik hati, membuat kita sebagai seorang penonton ini ingin segera mencicipinya. Semangat buat yang mengikut lomba masak nasi goreng. Master Chef Jitu Sisi. Ya teman-teman semuanya, begitu antusias para peserta yang mengikuti setiap lomba acara masak. Kita akan melihat penampilan setiap yel-yel yang akan mereka tampilkan. Mari kita lihat dari tim pertama, yaitu leader. Kita semua anak rojo nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Buah mangga, buah kedondong. Baca sambil naik odong-odong. Buat baik jangan bingung. Lagi koinnya dong. Very good, very good. Beli sepatu di Tanah Abang. Beli sapu dapat sepasang. Beli negaraku dan tidak bimbang. Sekolah minggu pemenangnya. Dancer, I'm ready. Kita lomba buat happy. Kita menang tambah senang. Bersukaria, tentukan keriahan. Kita berikan yang sangat senang. Hore!
Shalom Bapak Ibu, kami dari G2CC Voice akan membawakan pujian. Kiranya pujian ini juga bisa menjadi doa untuk bangsa kita. Bagi Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama ya Bapak Ibu. Mari. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan Bapak Ibu, lagu yang sangat memberkati bangsa kita ya. Biarlah di 78 tahun kemerdekaan ini, bangsa Indonesia tetap dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Abuna buat firman-Nya juga. Kiranya Tuhan memberkati Abuna dan Abuni. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum mempunyai ibadah gereja, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17.00 di channel YouTube Pastor Salni Saluku. Kemudian firman online hari Rabu tanggal 23 Agustus melalui Zoom dan YouTube pukul 19.00. Breakthrough Prayer hari Jumat tanggal 25 Agustus pukul 17.00. Kemudian ibadah Youth hari Sabtu tanggal 26 Agustus pukul 16.30. Kemudian ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 27 Agustus pukul 07.00 di halaman gereja G2CC. Dalam rangka menyambut HUT G2CC yang ke-10, maka akan diadakan lomba tenis meja dan lomba catur. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat mengikuti technical meeting sehabis ibadah. Kemudian dalam rangka menyambut HUT G2CC juga kita akan mengadakan iklan katalog bagi bapak ibu yang berkenan untuk berpartisipasi dalam iklan tersebut dapat menghubungi Ibu Aurel. Untuk nomor telepon bisa dihubungi dalam LCD di depan. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu anak Abuna yang menjadi atlet. Ya, kita berdoa atlet ini akan menjadi atlet internasional. Jadi dia selalu datang melapor, Abuna aku mau lomba. Minta doa kepada bapaknya. Setelah lomba, dia datang melapor, Abuna dapat lagi. Dan hari ini dia dapat lagi di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Nanti dia bisa jelaskan. Ines, mana Ines? Mari nak, come. Ya. Congratulations, ya luar biasa. Kita akan berdoa, kita harus kawal dengan doa agar suatu saat Ines menjadi atlet Olimpiade, mewakili bangsa ini. Destiny itu sudah jelas ke depan. Tolong dijelaskan dulu, lomba kemarin itu apa? Lomba kemarin itu tradisional Dragon Boat yang berisi 9 orang. Di antaranya 4 orang cowok dan 4 orang cewek. Dan puji Tuhan, saya membawa pulang medali perunggu untuk Kota Semarang. Ini boleh buat Abuna kan? Jadi Ines ini atlet dayung, saudara. Kecil-kecil begini, juara terus. Atlet dayung. Dan belum Abuna izinkan untuk punya pacar dulu. Nanti aja, supaya fokus. Ayo kita berdoa buat Ines ya Bapak Ibu. Kita berdoa buat Ines, mari angkat tangan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua prestasi yang boleh diukir Ines sebagai atlet. Dan kami percaya bahwa seperti tangga, dia sedang meniti tangga sukses dipimpin oleh Tuhan. Dia akan menjadi atlet nasional dan kemudian atlet internasional. Kami percaya kalau Tuhan yang memimpin semua ini,
maka Tuhan yang akan membuka setiap jalan. Membuat dia berprestasi dan terlebih berikan kepadanya tubuh yang sehat Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi, tidak ada sakit penyakit di tubuhnya dan setiap perlombaan yang diikutinya boleh memuliakan nama Tuhan, dia menjadi kesaksian dan berprestasi dengan kemenangan. Kami mengucap syukur atas prestasinya lagi yang berhasil dia raih bersama timnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berkati nak. God bless. God bless. Yang kedua kita akan berdoa untuk Fani. Kita akan mengutus Fani, satu orang lagi. Saya percaya nanti Livi akan menggantikan cicinya untuk main keyboard. Fani akan melanjutkan studi. Kapan berangkat? Kamis. Fani akan berangkat Kamis ke Singapura. Kita berdoa dia segera selesai di sana, kembali ke G2CC untuk melayani lagi. Setelah itu merancang masa depan untuk merit. Ya, mari kita utus Fani Bapak Ibu. Kita berdoa agar berkat, hikmat, pertolongan, proteksi Tuhan ada atas Fani. Bapak, kami seluruh jemaat di G2CC mengutus Fani untuk melanjutkan studinya di Singapura. Tuhan berkati semua itu, cita-citanya, berikan kepadanya hikmat dalam mengikuti studi dan dia bisa finishing well. Engkau yang mengawali keluar masuknya, Engkau yang berkati dan menjaga hidupnya, sehingga nanti ketika dia selesai, Fani boleh kembali melayani, bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan Engkau sudah arahkan dia pada destiny masa depan yang baik. Tuhan, terima kasih atas pelayanannya selama ini. Kami percaya sejauh-jauh anak pergi, dia akan kembali ke rumah di G2CC. Terima kasih Tuhan, kami mengutusnya dengan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. God bless ya. Nanti kapan-kapan Abuna kunjungin ya. Boleh kan? Boleh kan, Tin? Boleh banget. Ada kata banget, itu sesuatu banget. Yang ketiga, kita bersyukur ada pelayanan kita di G2CC akan dibantu oleh 2 orang lagi dari STT Alpha Omega Semarang. Tolong maju ke depan. Dek. Ada 2 pekerja baru yang akan weekend dengan kita mulai dari hari Jumat sampai hari Senin. Kita berdoa agar mereka setia dan juga dilatih di tempat ini, bisa mendapat banyak berkat. Karena mereka masih pemula, masih malu-malu saudara. Ya, silakan memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Justina Zaluhu dari STTKO. Sering dipanggil Tina. Saya berasal dari Nias. Saya jurusan prodi PAK. Ya, jadi kami mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu, arahannya untuk kami bisa latihan pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Feryani Derlase, nama panggil Nidar. Saya kuliah di STT, prodi PAK. Saya berasal dari Nias. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sambut mereka dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk ya. Tina semester 7 dan Nidar semester 3. Semoga mereka akan bisa terus setiap semester nanti akan weekend di tempat ini sampai mereka berhasil. Ya, kita doakan agar mereka juga berhasil dalam studi. Yang keempat, Bunda memperkenalkan, silakan maju ke depan. Finlay, come, cepat. Ini keponakan Abuna. Jadi anak dari adik Abuna yang ada di Medan. Dia akan sekolah di Binus. Mengapa diperkenalkan? Supaya setiap kali ketemu dia, langsung tahu bahwa itu adalah ponakan Abuna. Itu untuk menjaga hidupnya. Jadi nggak boleh macam-macam. Saya bilang diperkenalkan depan jemaah loh. Kamu pergi kunjungan ke tempat yang nggak benar atau apa, ketahuan. Mobil Abuna aja ketahuan. Mau parkir di mana selalu Abuna capture. Ayo Abuna ada di mana? Ayo Abuna ada di mana?
Jadi kita akan berdoa nanti dengan Sheryl sama-sama satu kampus akan bersekolah di BINUS. Dan juga nanti akan membantu pelayanan kita di multimedia. Kemarin waktu mamanya pergi meninggalkan Semarang, dia diam aja di mobil, matanya berair ya. Saya berkata wajar itu Bang, awal-awal, nanti setelah itu baru setelah ada aktivitas kuliah nanti baru bisa melupakan yang di Medan ya. Cewek yang di Medan harus dilupakan. Dia belum punya pacar, saya bilang harus sekolah dulu supaya memiliki masa depan yang baik dan berhasil. Amin. Oke Bang. Oke, perlu Papa pegang? Jangan. Oke. Silakan duduk. Ya. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Sudah lomba hari ini? Dah. Siapa yang juara? Siapa juara? Angkat tangan yang juara. Wih, luar biasa. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Bapak di dalam nama Yesus berkati anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa agar berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub ada di atas kepala mereka sejak kecil. Mereka sudah dibentuk di dalam sebuah destiny Tuhan, masa depan yang baik, kesehatan yang baik ada di dalam kehidupan mereka. Mereka pintar, cerdas, tidak ada roh pemberontakan, ada ketaatan dalam hidup anak-anak kami. Dan Engkau rancang segala hal yang mulia, indah, kudus, berkenan, sedap didengar di dalam kehidupan anak-anak kami. Mereka akan menjadi terang dan mereka akan menjadi berkat di lingkungan sekolah, keluarga, dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yang terakhir, siapa yang berulang tahun? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapa yang berulang tahun? Ulang tahun nak? Siapa lagi? Yang keberapa? Yang ke-17. Siapa lagi yang berulang tahun? Ada maju ke depan? Amuna Guyon. Yang ke-17. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat Agustin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Kok keringatan tuh basah semua bajunya ini. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami memberkati Agustin, pertambahan usianya sungguh luar biasa karena Tuhan menyertai hidup anak ini. Kami menyerahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Kau rancang masa depan yang baik, mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam hidupnya dan Kau arahkan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Kami tahu ada a special blessing Engkau nyatakan dalam diri keluarga mereka. Semakin mereka setia melayani dan mengasihi Tuhan, semakin Tuhan memiliki hati yang berkenan di dalam kehidupan mereka. Kau menyelesaikan segala hal, segala perkara yang menjadi tantangan di dalam keluarga ini. Dan kami tahu keluarga ini sedang Engkau bentuk Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu yang dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur boleh melayani Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu boleh bekerja di dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, Engkau memberkati studi kami. Dan kami tahu bahwa setiap berkat itu datang dari atas. Kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri. Jehovah Jireh, Kau menyediakan yang kami perlukan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan sepanjang minggu yang akan kami song-song ini, kami percaya every day with miracle. Segala berkat itu akan Tuhan nyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami bawa dalam tangan-Mu HUT gereja kami tanggal 24 September bulan depan. Kami percaya Tuhan mempersiapkan semua panitia, semua persiapan-persiapan yang dilakukan dan orang-orang yang terlibat, latihan-latihan. Tuhan, kami membawa semua rencana dalam tangan Tuhan, biar Tuhan berkenan.
Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudaraku, buka kedua tanganmu dengan membawa berkat Tuhan. Ye farecha Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panafelecha fechunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panafelecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.